Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini di pertemuan ke-8 mata kuliah Sistem Multimedia, kita akan membahas tentang jaringan multimedia. Nah, apa itu jaringan multimedia? Tapi sebelum itu kita akan membahas apa goalnya ketika kita membahas mata kuliah atau materi sekarang gitu ya. Yang pertama, kita akan memahami service yang dibutuhkan untuk multimedia networking, mengetahui perkembangan internet terhadap dukungan multimedia networking, dan mengetahui beberapa aplikasi multimedia networking gitu ya. Nah, secara garis besarnya, secara dasarnya, fundamentalnya ini yang pasti apa definisi dari multimedia networking dan multimedia serta networking itu sendiri gitu. Meskipun di prodi ini ada mata kuliah khusus tentang jaringan gitu ya. Nah, kita akan membahas gabungan antara multimedia dan jaringan. Nah, sejarahnya multimedia ini pada awal pertama kali dikenalkan itu sekitar akhir tahun 1980-an. Ini Apple mengenalkan HyperCard dan pada tahun 1987 dan IBM juga mengumumkan perangkat lunak IVC tahun 1989. Nah, pada saat itu barulah orang mengenal gitu yang namanya multimedia lewat komputer. Nah, multimedia ini adalah mungkin sudah diketahui di awal-awal ya, ini adalah gabungan dua atau lebih media, ya, unsur media, entah itu komponen medianya seperti teks, gambar, audio, video, animasi dan sebagainya gitu ya. Nah, ini digabungkan menjadi suatu kesatuan. Nah, karakteristik multimedia yang pertama ada multimedia presentasi yang mungkin sering kita ketahui atau sering kita lakukan dalam tugas kuliah atau mungkin sekarang juga saya sedang melakukan presentasi ya. Nah, ini untuk suatu event biasanya diproyeksikan dan dikirim atau dimainkan dalam media player. Juga bisa juga broadcasting. Multimedia ini dipresentasikan secara live atau rekaman juga gitu ya. Seperti berita atau apa gitu atau mungkin di presentasi perusahaan itu bisa gitu ya. Nah, media transmisi juga seperti analog dan digital teknologi gitu ya dan digital multimedia dapat di-download atau juga streaming ya. Mungkin ketika kita memerlukan video apa, video anak, contohlah video apa gitu ya untuk anak kita. Nah, maka kita bisa streaming entah itu di YouTube gitu ya atau mungkin juga download gitu ya. Nah, untuk offline-nya. Nah, terus ada lagi karakteristik multimedia ini ada multimedia games dan simulasi. Nah, mungkin uh, kalau simulasi, game simulasi itu mungkin bisa juga gabungan ya, gabungan dari VR, AR dan juga beberapa sensor untuk memakai sensor microcontroller gitu ya, untuk menggunakan atau untuk memakai games gitu ya, atau mungkin juga ketika kita pakai memainkan sebuah game dindong gitu ya di atau di time zone ya, entah itu game balap motor ya bentuk konsolnya itu seperti motor atau mungkin juga mobil gitu ya kontrolnya juga sama seperti mobil dan sebagainya tembakan dan yang lainnya. Nah, multimedia game simulasi ini secara fisik ini dipengaruhi oleh special effect gitu ya, jadi special effect yang memang khusus seolah-olah seperti nyata gitu ya seperti dunia nyata, cuman memang bisa dikendalikan gitu ya. Terus banyak user bisa juga sistemnya sistem online gitu ya, sistem online jadi tidak dimainkan oleh satu player ya. Terus sendiri juga bisa oleh mungkin juga sistem offline gitu ya. Nah, single player. Terus online media ini fokusnya pada objek transfer data. Sedangkan teknologi haptik ini mungkin objek virtual itu dirasakan. Nah, kebanyakan zaman sekarang itu memang game itu kebanyakan itu game online. Malahan bukan anak-anak atau anak-anak kecil juga sudah memainkan game online gitu ya. Bukan saja orang atau remaja saja gitu ya. Nah, memang ada pergeseran. Kalau zaman-zaman dulu mungkin ada Sega, ada Nintendo, ada segala macam gitu ya. Kalau zaman sekarang ya di setiap handphone juga mereka mempunyai gitu ya dan tergeser. Dari mulai Sega ada Sega ke PS, PS juga ganti gitu ya. Ganti ke ke game di dalam komputer gitu ya. Dan sekarang di Android ya banyak banyak. Nah, itu multimedia game dan simulasi. Nah, produk multimedia sendiri ini ada beberapa seperti briefing yang tadi disebutkan seperti presentasi adalah produk yang linear. Jadi linear dimaksud di sini adalah satu arah biasanya. Jadi penyampaiannya itu maklumat cepat ringkas gitu ya. Ini ada gambar dari ruang guru gitu ya. Nah, seperti multimedia linear itu kita bisa
apa ya, seperti sekarang Anda menonton YouTube ini ya, saya sedang streaming linear ya, tidak komunikasi dua arah gitu ya. Berbeda dengan offline ya. Kalau pembelajaran offline di kelas mungkin bisa dua arah ya. Tetap pakai multimedia, pakai proyektor dan pakai komputer tetap ya. Nah, cuman kalau linear itu tidak bisa komunikasi dua arah, cuman satu arah saja. Nah, sedangkan ada interaktif ya seperti games gitu ya. Jadi berbeda antara games dan movie atau apa bioskop itu bedanya dari komunikasinya. Kalau game itu bisa dua arah, kita bisa memainkan, meminta atau apapun itu gitu ya. Jadi seolah-olah kita masuk ke sana gitu. Sedangkan kalau untuk menonton di bioskop kita cukup duduk saja ya. Jadi cuma menerima outputan dari sana ya, tanpa harus memberikan input. Nah, terus ada preference. Preference ini adalah bahan yang biasa dalam penghasilan suatu produk multimedia. Ini ada dua kelas reference produk seperti general content secara dasarnya dan detail. Jadi detail content. Nah, jadi reference ini biasanya referensinya dari mana gitu ya. Nah, biasanya contohnya apa? Ketika kita mungkin pernah nonton animasi Pixar ya, animasi Pixar ketika membuat animasi Brave gitu ya, yang ketika si putri itu menaiki kuda ya, dan rambutnya itu kan rambut keriting gitu ya. Jadi seolah-olah rambutnya itu seolah-olah nyata gitu ya, seperti per gitu. Nah, referensinya dari mana? Ya dari ada gaya fisikanya atau gaya apa gitu. Nah, mungkin kalau Anda sering nonton ya atau apa ya atau suka tentang animasi special effect mungkin tahu gitu ya referensinya dari mana. Jadi seolah-olah ya dalam animasi itu nyata dari dunia nyata gitu. Dari mulai gerakan animasi sampai hukum-hukum fisikanya itu ada di sana ya. Nah, terus produk multimedia juga ada database. Ini merupakan sistem pangkalan data yang boleh menyimpan atau memanipulasi atau menyampaikan data sendiri seperti teks, gambar, audio, video gitu ya. Ya, mungkin sudah tidak asing ya. Kita nyimpan data di YouTube seperti sekarang atau nyimpan video ya di YouTube atau mungkin juga kita nyimpan foto di media sosial dan yang lainnya gitu. Itu menggunakan database. Nah, terus ada education training. Produk ini berbentuk pembelajaran latihan merupakan suatu yang penting dari dari edukasi ya, pemasaran gitu ya atau dari segi menghasilkan produk berjenis teknikal dan pendidikan. Jadi orang bisa lebih cepat mengerti ketika menggunakan multimedia gitu ya. Ya meskipun cepat juga cepat mengerti dan juga cepat apa ya lebih lebih cepat pembelajarannya. Jadi kalau zaman-zaman dulu, zaman-zaman saya SD, kalau belajar pasti ditulis pakai di board gitu ya, kapur tulis, bukan whiteboard, bukan. Nah, jadi untuk menulis teksnya juga dari buku ya disalin ke teks ke boardnya itu membutuhkan waktu. Tapi kalau zaman sekarang cukup di streaming gitu ya, cukup di klik-klik ya sudah disiapkan kata-katanya, tidak usah ditulis ulang ya. Itu education dan training. Itu hasil dari apa? Dari multimedia itu sendiri ya. Nah, terus ada produk multimedia yang lain seperti Kioska. Ini kalau Anda pernah melihat mungkin di department store atau mungkin juga di beberapa dinas gitu ya. Lebih kepada apa? Lebih kepada memberikan informasi. Jadi sistem Kioska ini merupakan sebuah sistem yang dikawal oleh komputer yang membenarkan pengguna memperoleh informasi secara interaktif. Jadi kita membutuhkan informasi apa atau mungkin kalau Anda pernah jalan-jalan ke Jogja gitu ya, kita pengen tahu ya, pengen tahu harga barang ini ya, kalau meskipun tidak ada apa ya, tidak ada barcode, tidak maksud ada barcode tapi tidak ada apa ya, tidak ada prints harganya gitu ya. Tempelan harganya di sana kita tidak tahu, tapi barcode-nya ada. Maka kita tinggal scan barcode-nya saja, lalu kioska itu akan memberitahu ya harganya berapa di sana. Nah, terus ada entertain gun games. Ya, ini produknya ini bentuk hiburan permainan merupakan antar produk paling sering dan digemari oleh kebanyakan pengguna komputer. Ini terutama pada mereka yang mungkin tidak pernah menggunakan komputer untuk tujuan yang lain gitu ya. Jadi emang kebanyakan komputer itu digunakan untuk games ya, terutama untuk beberapa orang awam ya. Tapi kalau untuk orang yang ahli, mahir, mungkin komputer itu yang digunakan hal yang lain. Yang pasti kebanyakan orang memainkan game itu yang paling mudah ya. Tapi kalau membuat sebuah produk, membuat sebuah aplikasi, ya mungkin harus punya keahlian
khusus ya, atau mungkin juga materi dan ya apa ya, pembelajaran khusus di sana ya. Nah, terus sistem multimedia ini disebut sebagai sistem multimedia jika pertama ada kombinasi media independen ya, atau juga harus terintegrasi dengan sebuah komputer ya. Itu sistem multimedia. Nah, definisi multimedia sendiri yang tadi disebutkan itu lebih dari satu, banyak gitu ya. Jadi secara harfiah berasal dari bahasa Latin seperti merupakan middle, center, atau sering disebut dengan intermediary ya, atau perantara. Nah, multimedia ini merupakan multiple intermediary ya. Nah, eh, kata multimedia ini merupakan kata yang sering digunakan dalam bidang ekonomi teknik atau ilmiah, yaitu information handling ya. Jadi kesimpulannya, multimedia ini merupakan perantara banyak informasi yang dituangkan menjadi satu kesatuan. Nah, ya, sedangkan networking, ya, networking ini atau jaringan ini, itu network itu adalah jaringan, ya, jaringan atau yang menghubungkan. Ya. Jadi gabungan multimedia dan networking itu adalah merupakan kumpulan dari beberapa informasi yang dituangkan dalam berbagai media. Ya. Jadi banyak informasi, banyak jaringan, banyak media ya, dituangkan dalam berbagai media yang dapat direpresentasikan melalui jaringan komputer. Ya. Nah, contohnya apa? Yang sekarang kita lakukan itu adalah YouTube ya, nonton YouTube. Itu juga hasil dari produk multimedia, atau mungkin juga internet, radio, TV streaming ya, menggunakan smart TV atau apa ya, atau mungkin juga Netflix atau Disney Plus dan segala macam, itu sama ya. Itu produk-produk multimedia itu sendiri. Nah, meskipun hal streaming, ada juga yang namanya standalone network multimedia. Ya, ini standalone ini memanfaatkan lokal sebagai sarana penyimpanan. Seperti Anda punya film, ya, film video di komputer Anda lalu ditonton ya, menggunakan VLC atau apa gitu ya. Nah, kalau network multimedia memanfaatkan local resource ya, jadi tapi penyimpanannya di internet ya. Contoh seperti ya kita nonton YouTube ya. Jadi penyimpanan streaming ya. Jadi nonton video streaming. Jadi bukan standalone atau offline. Nah, klasifikasi aplikasi multimedia ini ada beberapa hal seperti streaming storage audio video, ada streaming live ya. Live. Jadi kalau storage itu secara ya sudah disimpan, kalau live itu ya secara langsung ya, mungkin sudah tahu, dan ada real time atau interaktif ya, video audio. Nah, bedanya live dan interaktif audio video real time gitu ya. Keduanya sama-sama pada suatu waktu itu ya. Keduanya sama-sama live, cuman perbedaannya kalau yang itu linear, yang live itu linear, kalau streaming itu ya memang seperti apa? Seperti kita video call ya. Itu real time, video audio video ya. Nah, terus streaming storage audio video. Ini klien ini melakukan request file audio video dari sebuah server. Nah, jadi contoh kita nonton YouTube-nya. Ada interaktif, user dapat melakukan operasi kontrol pada file audio atau video seperti misalnya pause, stop, dan lain-lain. Nah, delay-nya dari klien ketika melakukan request ini ditampilkan sekitar 1-10 detik. Ya. Jadi ada delay-nya. Jadi dari browser ya, kita menggunakan browser entah apapun itu ya, kita ngakses web servernya. Nah, nanti ada responsnya. Nah, terus ada dari respon di sini ada meta file. Jadi media player ini bisa menampilkan atau mengstreamingkan atau juga memainkan sebuah video ya. Nah, nanti ada direspon juga. Direspon kalau seandainya bandwidth-nya terlalu lambat ya, atau kecepatannya kurang, mungkin nanti ada apa? Buffering ya di sana. Nah, terus ada streaming live audio video. Ini klien melakukan request file audio video dari sebuah server ya. Dari sebuah server. Ini yang contoh seperti apa? Seperti live ya, live tapi tidak interaktif ya. Jadi masih linear. Nah, ini non interaktif, usernya hanya bisa menerima sajian server tanpa bisa melakukan kontrol ya. Ya, jadi Anda menonton live wisuda Unma gitu ya. Nah, maka ya itu tidak bisa di-pause ya untuk live mah. Tidak bisa, cuman Anda bisa nonton saja di sana gitu ya. Nah, terus ada delay, delaynya juga hampir sama, requestnya ditampilkan sekitar 1-10 detik. Ya, hampir sama. Nah, terus ada real time interaktif. Ya, Anda melakukan video conference, bukan video conference, mungkin video conference atau juga
video call gitu ya di dalam WA atau apa ya. Ini berlaku pada user client server, phone atau video conference gitu ya. Terus interaktifnya pada service bukan pada aplikasi. Terus delay-nya seharusnya lebih ketat bersifat interaktif atau service. Nah, video ini sekitar kecil dari 150 milisecond, jadi masih bisa diterima gitu ya. Kalau untuk audio ini sekitar 150 milisecond, baik. Tapi kalau lebih kecil dari 400 milisecond masih bisa diterima. Jadi kalau lebih dari itu ada gangguan, mungkin gangguan sinyal, maka akan ada delay atau juga video atau audionya itu tidak jelas gitu yang Anda terima ketika Anda melakukan video call gitu ya. Nah, terus yang tadi disebutkan, jadi kalau standalone itu sistem ini berarti merupakan sistem komputer, entah itu Anda menontonnya lewat hard disk, CD-ROM, DVD-ROM-nya, atau alat inputnya gitu, alat inputnya Anda untuk mengontrolnya menggunakan keyboard, mouse, mic, outputnya seperti sound card atau PGA dan segala macam gitu ya. Nah, kalau sistem multimedia berbasis jaringan, ini sistemnya harus terhubung melalui jaringan internet, mempunyai bandwidth yang besar gitu ya. Jadi, terus perbedaannya adalah dari sistem pengaksesan terhadap sumber daya yang sama, contohnya video conference dan video broadcast ya. Jadi permasalahannya bila bandwidthnya kecil maka akan terjadi kemacetan, buffering, delay ya. Jadi ini adalah masalah infrastruktur yang memang belum siap. Jadi kalau seandainya bandwidthnya besar, ya, bandwidth kecepatan internetnya besar itu tidak akan menjadi masalahnya. Makanya semakin ke sini bandwidth dari sebuah jaringan internet teknologinya semakin tinggi ya. Dari mulai 2G, 3G sampai sekarang 5G gitu ya. Nah, terus ini karakteristik suatu sistem multimedia ini berdiri sendiri atau standalone multimedia system. Nah, in frame-nya, jadi kalau ini secara offline ya. Jadi ukuran kapasitasnya dari contoh sebuah frame 460 40 kali 480 dalam kedalaman warna seperti 24 bit. Ya, kapasitas dari gambar tersebut sebesar 7 juta K gitu ya, atau 7K dan bitnya atau sekitar 92K ya, byte gitu ya. Nah, ini eh akan sama ya, akan sama karena memang seharusnya seperti itu gitu ya. Tidak ada kompresi di sini. Nah, karakteristik ini sistem multimedia standalone seperti in frame-nya 1 detik. Jadi dari sebuah full motion dalam suatu waktu in frame-nya rate-nya bergantung pada bitrate yang digunakan. Apakah menggunakan NTFC, NTSC, terus ada atau PAL atau menggunakan PAL dengan ukuran kapasitas video ukuran seperti 640 kali 480, meskipun di zaman sekarang itu sudah jarang sekali ukuran video seperti ini ya. Kebanyakan 12 ya, 12K gitu ya. Atau mahalan juga ada 4K ya di sana. Nah, terus bit warna 1 detik kapasitas 23 juta dan bitnya 21,97 MB gitu ya. Jadi kalau semakin kecil itu gambarnya frame-nya itu hasilnya geber gitu ya kalau dalam bahasa Sunda ya. Jadi tidak terlalu jelas. Jadi kalau animasi Anda menggunakan animasi ya frame-nya, frame per frame digabung-gabungkan antara berbagai macam gerakan dari mulai jalan kaki atau mungkin juga dari mulai duduk sampai berdiri ya di dalam animasi tersebut. Jadi kalau ada kehilangan satu frame dari mulai duduk tiba-tiba berdiri, maka ya tidak akan terlalu halus gerakan gambarnya ya. Jadi itu akan berpengaruh. Nah, terus karakteristik sistem multimedia berbasis jaringan ini, kalau yang tadi standalone, yang ini berbasis jaringan, ini datanya dikirim harus mengalami proses konversi. Jadi kalau Anda nonton YouTube, tiba-tiba kalau kecepatan internet Anda kecil ya, maka kualitas videonya itu akan rendah. Jadi supaya apa? Supaya video itu tetap berputar meskipun memang agak buram gitu ya. Terus memerlukan bandwidth yang sangat besar dan data multimedia ini bersifat stream ya. Nah, beberapa jenis aplikasi sistem multimedia berbasis jaringan, contoh video conference ya, ada Google Meet, ada Zoom dan segala macam ya, atau mungkin Ultima Meet ya, memakai Jitsi ya. Terus ada video on demand web. Jadi seperti apa? Seperti kita menggunakan smart TV ya, atau video broadcast, atau TV over IP, atau voice of internet phone gitu ya. Jadi kita menggunakan panggilan suara menggunakan internet. Nah,
Ada beberapa model transmisi data stream. Jadi secara garis besar ini dibagi 3, meskipun nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi ya. Ada sinkronus, ada asinkronus dan isonkronus gitu ya. Nah, model transmisi asinkronus ini mengacu pada peristiwa tidak sinkron atau terkoordinasi dalam suatu waktu. Nah, bentuk ini mengacu adalah dianggap operasi asinkronus. Jadi interval antara transmisi A dan B itu tidak sama, ya. Dan antara B dan C, ya, kemampuan untuk memanipulasi transmisi kedua ujung ini kemampuannya untuk menyimpan pesan maju gitu ya. Jadi untuk mulai operasi berikutnya atau sebelum sekarang selesai gitu ya. Nah, itu yang paling atas asinkronus ya. Nah, terus kalau mode transmisi sinkronus ini mengacu pada peristiwa mensinkronkan atau terkoordinasi dalam bentuk suatu waktu. Jadi sebagai contoh interval transmisi A dan B ini sama seperti B dan C ya. Jadi tidak antara apa ya? Antara jarak per frame-nya. Jadi kalau Anda lihat gambar di samping itu, kalau asinkronus itu ada jarak A dan S itu kecil, tapi ke Y-nya itu semakin lambat gitu ya, atau semakin jauh ya. Kalau sinkronus itu sama-sama ya, sama. Terus ada mode transmisi isonkronus. Ini transmisi ini hampir mentransmisikan data asinkronus melalui data link sinkron ya. Sehingga karakter individunya hanya dipisahkan oleh nomor interval bit ya, yang panjang ya, bit panjang sesuai protokol isonkronus ya. Jadi setiap sumber data memberikan jumlah waktu yang tetap mengirimkan. Jadi slotnya setiap siklus melalui sumber yang menjamin bahwa sumber masing-masing akan memiliki kesempatan yang rutin ya, untuk menyampaikan informasi terbaru. Nah, jika sumber datanya tidak lebih untuk mengirim ya, maka sisa slot ini akan terbuang. Nah, jadi akan apa ya, akan terbuang. Nah, jika lebih dari mengirim akan masuk ke slot lainnya gitu. Jadi kalau lebih itu ada apa ya, ada batasan di sini ya. Jadi untuk baiknya menyimpan kelebihan dan mengirimkan ke slot berikutnya dan membuangnya. Jadi cocok untuk komunikasi asinkronus ini di mana streaming lebih stabil ya. Jadi lebih penting daripada kelengkapan atau akurasi. Contohnya video conference ya. Itu menggunakan transmisi isonkronus. Nah, model transmisi asinkronus yang pertama tidak ada batas waktu paket. Ya, ini ada beberapa ciri-cirinya. Terus ada paketnya dikirim cepat. Terus kebanyakan digunakan media diskrit seperti email, internet, dan sebagainya. Contohnya ini jika menggunakan transmisi ini media kontinu dapat dikomunikasikan dengan menambahkan batasan waktu. Jadi ini contoh modem asinkron. Ya. Nah, model sinkronus ini maksimum waktu delay end to end gitu ya. Ini ditentukan. Manfaatnya untuk menghindari paket data hilang. Jadi setiap paket tidak memiliki garansi ke paket penerima. Oleh karena itu perlu buffer atau storage temporer gitu ya. Jadi misalnya maksimal data itu sekitar 140 Mbps. Jadi maksimal delay sebesar 1 detik. Jadi contoh sinkronus seperti HDLC atau SDLC gitu ya. Nah, sedangkan mode transmisi sinkronus ini maksimum dan minimum waktu delay end to end ditentukan dan dilakukan garansi pada setiap paket. Nah, ini beberapa contoh penerapan sistem multimedia jaringan. Contoh di dalam TV broadcast over IP ya. Jadi stasiun TV kita bisa menonton sebuah acara TV menggunakan alat TV tuner ya. Bisa mengakses di server, lalu kita bisa nonton lewat laptop ya, atau apa gitu ya. Jadi server mengirimkan multimedia ke seluruh klien walaupun tidak ada permintaan ya. Nah, terus teleconference. Nah, kalau teleconference ini dilakukan antara klien. Biasanya suatu klien melakukan panggilan ke klien yang lain ya, dan saling komunikasi. Biasanya teleconference ini memerlukan bandwidth yang sangat besar ya. Jadi pantas kalau seandainya Anda menggunakan video call, kualitas videonya akan mengecil meskipun kualitas kamera depan Anda itu bagus gitu ya. Dan itu terikat atau terkait dengan bandwidth ya. Nah, kalau ini berbeda lagi ya. Kalau berbeda lagi kalau yang tadi cuman bicara saja dan video, kalau telemedicine ini kita bisa mengontrol suatu alat dengan jarak jauh ya. Jadi contoh seorang dokter itu bisa melakukan operasi di Singapura, pasiennya itu di Indonesia gitu ya, dengan menggunakan sebuah alat.
melakukan operasi dengan lengan robot ya. Jadi kontrolnya itu oleh dokternya, karena dokter mempunyai pengetahuan tentang kontrol alat tersebut dan memang tahu tentang cara-cara operasi untuk seseorang gitu ya. Mungkin di masa yang akan datang telemedicine ini akan jadi hal yang apa ya? Jadi hal yang lumrah gitu ya. Jadi hal yang lumrah karena kemungkinan uh, human error semakin kecil. Jadi bayangkan kalau seandainya menggunakan robot ya, kalau menggunakan robot sebuah operasi, robot itu hampir tidak kenal lelah ya, hampir tidak kenal lelah dan tidak mungkin tremor atau gemetar ya. Jadi human errornya semakin kecil ya. Meskipun hal yang ini ya telemedicine ini jarang, zaman sekarang itu jarang, masih jarang. Nah, ada tugas besar untuk mata kuliah ini. Jadi mata kuliah sistem multimedia ada tugas besar dan harus dikerjakan juga supaya nilainya tidak TL ya. Jadi penilaiannya ini yang kemarin UTS, yang sekarang tugas besar dan UAS. Nah, tugas besarnya pertama buat desain poster promosi program studi informatika dengan ukuran segi 4 karena kebutuhan Instagram gitu ya, segi 4 minimal ya 20 cm kali 20 cm. Formatnya JPG ya atau JPEG ya. Terus buat semenarik mungkin dengan kata-kata dan informasi dengan referensi nanti seperti di file PDF. Nah, nanti di-upload ke yang file PDF-nya saya upload ke Unmaku ya. Jadi silahkan download materi ini dan file PDF referensi untuk membuat tugas besar ya. Terus kirim sebelum akhir bulan ini, tanggal 30 Juni 2021 ke email saya ya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya ini seperti di pinggir atau mungkin juga seperti ini. Nah, ini ada contoh poster yang dibuat. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk referensinya silakan, ini juga ada brosur. Nah, ini brosur Unma, tapi yang dipromosikan cukup informatika saja ya. Nah, ini brosur Unmanya. Kalau membutuhkan informasi di sini ada semua tentang tanggal, jadwal dan segala macam ya. Nah, terus ini informasi tentang prodi kita. Nah, tentang apa ini tentang prestasi ya, prestasi mulai dari tingkat internasional, nasional gitu ya. Nah, terus prestasi banyak ya, silahkan mau dicantumkan boleh atau direkap boleh gitu ya. Atau mungkin juga hal yang lain yang mau dicantumkan silahkan. Nah, ini contoh beberapa produk yang sudah dihasilkan yang dilombakan ya. Terus ini misi ya. Meskipun memang tidak wajib semuanya dicantumkan di dalam apa ini dosennya ya, tidak wajib semua dicantumkan ya. Tapi yang kira-kira penting saja supaya menarik perhatian ya. Nah, ini KBK dosen, ini Aikta yang nanti di Myanmar kita akan melakukan perlombaan tingkat internasional ya. Ya, hampir setiap angkatan kita mengirimkan peserta yang memang alhamdulillah kemarin juara ketiga tingkat nasional dan dikirimkan untuk mewakili Indonesia gitu ya. Yang sekarang 2021 itu yaitu untuk games ya. Kalau kemarin itu tentang membuat robot ya. Nah, ini untuk mata kuliah ya. Meskipun tidak terlalu penting ya, kalau mata kuliah dicantumkan itu tidak usah sebenarnya. Ini cuman nah ini banyak sih informasi tentang perkuliahan, tujuan perkuliahan dari tiap semester dan segala macam. Ya, banyak ya sampai akhir di sini. Ya, sampai akhir. Ya, referensi untuk informasinya di sini, di file ini ya. Ya, buat poster contohnya yang paling depan ya. Contohnya atau mungkin juga posternya yang hal yang lain ya. Tidak memuat prestasi boleh, memuat prestasi juga boleh. Silahkan bebas ya. Yang pasti semenarik mungkin. Nah, baik itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.